Arya Tulus, Oli 9 Circle bisa dipakai untuk motor, kalau bisa saya mau beli. Oke. Edi Kurniawan, mau tanya mobil Avanza G 2017 manual transmisi, apakah sering jadi sarang semut? Ulang Subowo, mitos apa fakta mobil WRC olinya pakai minyak goreng biar larinya ngacir? Oke. Gue jadi bingung mau jawab apa gitu kan. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Hai Lovers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil di Mitos dan Fakta 16. Rhythm, gurah mesin atau carbon cleaner perlu dilakukan secara berkala. Iya, untuk menjaga efisiensi pembakaran bahan bakar dan konsumsi BBM lu untuk tetap stabil. Karena kalau mobilnya menumpuk karbon, biasanya efisiensi BBM-nya drop dan dia akan makan bensin lebih banyak dari biasanya. Rivi Radiata, apakah injektor cleaner berpengaruh lalu dapat dampaknya pada ruang bakar? Injektor cleaner tidak berdampak apapun pada ruang bakar. Ya, saya kasih tahu dulu. Injektor cleaner fungsinya membersihkan injektor, bukan ruang bakar. Itu dua hal yang berbeda. Arya Tulus, Oli 9 Circle bisa dipakai untuk motor, kalau bisa saya mau beli. Oke, motor lu harus matic. Karena motor matic itu sama, konsep mesinnya sama dengan mesin bensin. Kenapa? Kalau motor yang tidak matic, yang ada giginya atau yang ada koplingnya, namanya wet clutch sistemnya. Nah, ketika olinya tidak sesuai, lu isi di sistem motor wet clutch, itu biasanya di kecepatan tertentu, nanti kecepatan tinggi dia selip koplingnya. Karena olinya licin. Nah, ketika licin itu nempel di kopling, biasanya nanti dia selip. Nah, makanya oli mobil bisa dipakai untuk motor ketika motor itu motornya matic. Pakai berapa kekentalannya? Lebih encer, lebih enak. Kalau kekentalan lebih encer, lebih enak lah, pastilah. Karena berasa, men. Satu silinder itu berasa banget. Lu isi oli kental berasa, lu isi oli jelek juga berasa gitu kan. Berasa banget kalau cuma satu silinder. Kalau 4 silinder, ya lu harus tahu lah ya, baru bisa lu ngerasain gitu loh. Ozi, mitos atau fakta lebih baik nggak pakai termostat? Yes, untuk beberapa mobil tertentu yang Jepang ya. Kalau semua mobil Eropa yang baru-baru, termostat harus lu pasang, kalau nggak nanti mobilnya malah overheat. Kalau mobil Jepang yang lama dan beberapa konsep sistem mobil Jepang, itu bisa lu cabut termostat dan paling problemnya adalah ketika lu panasin di pagi hari, lu panasinnya lebih lama gitu aja. Karena ketika dia panasin, coolernya muter, dia panasnya lebih lama gitu aja sih. Mitos atau fakta merek T lebih dingin dari H? Oh, AC merek T lebih dingin dari H? Enggak sih. Kalau misalkan Toyota, AC-nya tergantung mobil apa, balik lagi ya. AC dingin itu tergantung satu, kondensornya berapa gede, dua, kabinnya berapa gede gitu kan. Karena evaporator yang di dalam itu hanya tugasnya dibikin dingin dan ditiup. Besarnya evaporator di dalam itu menyesuaikan sama space-nya. Sebenarnya itu bukan yang masalah, bukan di situ. Yang masalah adalah ketika si freon itu lewat kondensor, kondensornya makin besar, dia makin cepat didinginkan atau makin lebih drop lagi itu temperaturnya ketika didinginkan. Nah, itu yang lu mau sih sebenarnya sih, bukan di yang lain-lain. Nah, Honda kenapa bisa lebih dingin? Karena rata-rata mobilnya Honda kondensornya lebih besar-besar daripada Toyota. Kalau nggak percaya, lu bandingin sendiri untuk yang satu kelas ya. Kayak misalkan Brio, lu bandingin sama Ayla Agya gitu-gitulah yang lu bandingin ya gitu kan. Dan lu bandingkan sama kelasnya, biasanya Honda itu radiatornya dan kondensornya lebih besar, dan biasanya Honda punya kipas 2. Nah, ketika kondensornya lu kipasin pakai 2 kipas, akan lebih dingin daripada satu itu. Tapi untuk Toyota yang mahal-mahal, kipasnya 2 juga. Kalau nggak percaya, lu cek aja. Toyota Alphard, Toyota Camry. Lu liatin aja tuh satu-satu tuh. Kondensornya gede-gede, kipasnya gede-gede 2 biji. Nah, ya basically syaratnya sih itu aja sih. Sanavi, mitos atau fakta, oli aditif baik untuk mesin. Merek aditif apa yang bagus untuk oli mesin? Oil aditif baik untuk mesin, yes, yang bagus ya. Bagus, merek apa yang bagus ya? 9 Circle bagus, Domo punya bagus kok. Karena gue sendiri pakai, kita sendiri pakai untuk kita sendiri, dan kita ya belum menjual online ya lah ya sebenarnya lah ya. Kita mau lihat sampai dengan akhir tahun ini apakah kita bisa jual online untuk aditif oli tersebut sama oli-olinya. Ya kita lihat dulu. Cuman balik lagi sih, lu aditif oli jangan lu tambah-tambahin untuk merek-merek yang lu nggak kenal. Karena ketika lu tidak kenal mereknya, nggak ada yang bertanggung jawab, biasanya aneh-aneh tuh gitu loh. Aditif oli untuk transmisi juga sama ya. Jangan pernah lu beli merek yang tidak ada tanggung jawab, yang susah dipertanggungjawabkan. Karena biasanya ya, ini nggak bakal ngerusak transmisi lo, yang jual juga nggak bego gitu kan. Itu aditif oli transmisi, diisi oli transmisi juga lo nggak tahu kan gitu loh. Begitu lo tuang, ya berasa nggak berasa lo nggak tahu kan gitu loh. Itu sih gitu loh ceritanya. Kalaupun aditif oli yang lain-lain juga selama itu kayak oli, lo juga nggak tahu kalau itu diisi base oil doang. Ketika dituang ya
ya begitu gitu loh, nggak bakal rusak mobil lu. Cuman ya you're paying too expensive for base oil kan gitu kan. Yang dulu paling bego sih yang punya serbuk-serbuk teflon tuh, yang dimasukin serbuk teflon di mesin mobil. Itu lagi tuh. Itu karena dulu orangnya yang jual bener-bener berani ngedebat sama saya. Saya sampai udah diem aja, saya berpaling dan berlalu. Ya kan? Kalau kata orang-orang, orang bego nggak usah didebat gitu kan. Lu setuju aja sama dia gitu kan. Gue udah, ya itu terlalu membekas di kepala gue. Itu tololnya bukan main gitu kan. Bener-bener serbuk teflon dimasukin saset dan dijual ke orang-orang. Wah itu super asik banget. Gua aja nggak masuk akal gitu kan. Ini serbuk lu masukin satu kali ya. Yang terjadi adalah nyangkut di filter oli. Udah logika aja ya kan. Begitu dipompa masuk filter oli nyangkut. Terus ketutupan nih lubang olinya nih. Jadi nggak bisa muter nih olinya dengan baik. Apa yang terjadi? Hancur lah bos mobil lu. Mendingan lu isi minyak goreng lu tambahin minyak goreng daripada lu tambahin bubuk teflon. Itu ya gue bilang iya bener. Lu tambahin minyak goreng seenggak-enggaknya mobil lu nggak bakal rusak begitu gitu kan. Yang penting oli jangan diganti dengan minyak goreng ya kan gitu. Muhammad Faris Afif, fog lamp dengan warna kuning lebih efektif dari warna putih. Oke, kenapa warna kuning lebih disarankan untuk fog lamp daripada warna putih? Judulnya fog lamp ya, lu harus tahu fog itu kabut, lamp itu lampu. Jadi yang namanya lampu kabut untuk warna kuning akan bisa lebih dilihat oleh orang lain dari depan. Karena yang namanya wavelength, panjang gelombang, warna kuning itu lebih panjang dan lebih bisa menembus kabut daripada warna putih. Nah, itu bedanya. Jadi, bukan untuk lu ngeliat jalan, tetapi untuk orang lain bisa melihat ada kuning-kuning mau ke sini. Nah, gitu loh. Jadi, itu yang dilihat gitu loh. Bukan karena, oh warna kuning lebih bisa kelihatan jalan. No bro, namanya kabut, lu senterin tetap kabut gitu kan. Lu nggak kelihatan. Tetapi, orang di depan lu akan melihat, oh ada mobil nih, di depan nih ada kuning-kuningnya gitu loh. Itu fungsinya. Nah, makanya ketika berkabut, diharapkan lu bawa mobilnya pelan-pelan, nyalain lampu fog lamp, ya kan, nyalain hazard. Kalau bisa ya lu pelan-pelan aja bawa mobilnya, ikutin garis, nggak usah nengok-nengok terlalu jauh. Yang lu lihat adalah garis yang ada di depan lu ya, itu menjadi patokan gitu loh. Lu sebelah kiri ya sebelah kiri aja, kalau lu nyetir di sebelah kanan ya sebelah kanan aja. Itu dulu gue diajarin sama instrukturnya nyetir, jadi lu harus tahu ya. Karena kalau nggak, lu garis terus lu di tengah, yang di depan misalkan dia ngikutin garis, lu akan nabrak gitu loh. Michael Jordan, mobil kalau jarang dipakai maksimal ganti oli 1 tahun sekali. Yes, betul, 12 bulan. Oli biasa tambah ester sama dengan oli semi ester. Not like that ya. Oli biasa sama oli ester bedanya jauh. Oli biasa itu di grup 2, 3, 4 ya kan. Itu ada yang hydrocrack, ada yang fully sintetik gitu kan. Nah, ester itu adalah oil, namanya oil ester base. Nah, ester base oil itu biasanya yang ester base oilnya tinggi-tinggi, itu harganya di atas 300.000 gitu loh. Nah, makanya kenapa oli ester itu emang enak tetapi expensive gitu loh. Dan lu bisa cek di Domo untuk oli-oli esternya. Nah, oli ester itu biasanya bener-bener licin banget. Jadi lu ganti oli doang nih, itu top speed lu bisa naik karena mengurangi gesekan dari dalam mesin gitu loh. Naiknya nggak banyak ya, paling 5-10 km per jam. Tapi lu akan berasa gitu loh. Ini engine-nya jadi super enteng banget ya kan, tarikannya jadi enak banget karena memang dari si olinya itu sendiri dia bener-bener licin banget lah gitu loh. Nah, aditif ester memang ada di lapangan, banyak yang jual dan itu juga menambah performance dari si oli itu sendiri ya. Tetapi berbeda oli biasa lu tambahin aditif dengan oli 100% ester. Itu jauh banget bedanya gitu loh. Ya, lu kalau mau buktiin ya lu harus buktiin sendiri sih bro. Maksudnya lu harus jangan ragu-ragu untuk membuktikan sendiri. Lu ganti oli mahal 1 kali nggak bakal bangkrut, nggak bakal jatuh miskin gitu kan. Tetapi kan lu jadi mengerti rasanya oli bagus itu seperti apa gitu loh. Jadi jangan sampai lu di luaran lu dapat oli palsu yang performance-nya jelek, lu nggak tahu dan lu terusin kan gitu kan. Edi Kurniawan mau tanya, mobil Avanza G 2017 manual transmisi apakah sering jadi sarang semut? Ada solusi nggak buat sarang semut? Oh, maksudnya mobil lu disermutin. Oke. 1, jangan jorok-jorok bos, ya kan? Makan jangan di dalam mobil, minum jangan di dalam mobil. Kalau anak-anak lu yang makan dan minum, sering-sering lu bersihin, lu vacuum cleaner, terus lu jangan pakai karpet yang coil-coil. Karpet mie atau yang coil-coil itu lebih susah jauh dibersihkan daripada karpet biasa. Emang kelihatannya keren, tapi kalau nggak bersihin lu harus tahu ya, itu nggak mungkin lu bersihin 100%, walaupun lu sedotin pakai vacuum cleaner. Makanya biasanya kalau karpet coil itu dipakai untuk mobil-mobil yang, ya lu tau lah ya, mobil yang mahal, yang anaknya udah gede-gede, jangan makan di dalam mobil kan gitu kan intinya. Sebenarnya itu sih, lu jangan makan di dalam mobil, gue jamin mobilnya nggak ada semut. Nah, kalaupun nih misalnya mobil lo ada semut, lu bisa detailing ya kan ke orang-orang detailing atau detailer, lu bilang sama mereka mobil saya ada semut, tolong dong dibongkar semua dan dibersihkan. Nah, karena salah satu caranya adalah membongkar semua dan dibersihkan ya kan, walaupun di luar atau di dalam. Kalau nggak, lu bisa ke Domo ya kan, lu ngomong sama supervisornya yang ada di dokter mobil, bilang mobil gue ada semut nih. Nah, mobil lu akan di ozon selama 1 jam. Kenapa? Ozon itu
itu juga akan membunuh si semut-semut itu dari dalam. Tapi abis itu lu detailing ya. Jadi maksudnya ozon itu hanya membunuh semutnya, tidak suruh semutnya keluar dan mati di luar. Jadi semutnya mati tapi di dalam mobil. Nah bedanya gitu ya. Jadi lu harus tahu dulu nih gitu loh. Ulang Subowo, mitos apa fakta mobil WRC olinya pakai minyak goreng biar larinya ngacir? Oke. Gue jadi bingung mau jawab apa gitu kan. Enggak, olinya pakai racing oil ya bro ya. Racing oil itu kenapa dia bisa 060 atau 050. 50 itu angka atas itu biasanya koresponnya ke titik flash point atau titik terbakarnya si oli itu. Oli itu ketika terbakar dia udah nggak bisa pakai lagi kan, makanya belakangnya tinggi. Nah nolnya itu supaya encer nih depannya nih, angka depan nih dia freezing point atau titik bekunya oli nih. Jadi biasanya namanya oli racing itu 1050, 1060, 050, 060 itu oli racing. Nah, oli racing speknya jauh berbeda ya dengan oli biasa karena dia hanya dipakai untuk misalkan 8 jam dan setelah 8 jam itu ya dibuang olinya. Lu nggak bisa pakai lagi itu oli sebenarnya gitu loh. Cuman yang namanya orang-orang kan sayangnya oli racing itu mahal banget. Setahu gue yang merek Moti 1 liter yang beneran racing 1 liter antara harganya 800.000 sampai 2 juta sih. Jadi emang mahal banget ya oli racing yang beneran dan itu dipakai hanya 8 jam dia oksidasi habis itu dibuang. Nah, untuk orang-orang yang mau pakai minyak goreng, saya udah capek ngasih taunya, monggo lu pakai aja ya kan. Teori saya sih simpel, minyak goreng didesain untuk temperatur tinggi untuk penggorengan bukan pelumasan. Kebetulan dia minyak makanya licin. Nah licinnya seberapa? Kalau lu beginiin lu bilang licin, ya sudah gitu, nggak apa-apa, monggo gitu kan. Sabun juga licin bro ya kan. Lu masukin sabun aja sekalian gitu kan sama minyak goreng gitu kan. Nah pelumasannya itu yang lu butuhkan, kadar pelumasannya berapa lama dia nempel di dinding-dinding itu kan yang dicari, bukan oh iya pakein minyak goreng bisa no. Lu cobain aja gitu loh, lu cobain aja, ntar kalau jebol baru lu kasih tahu gua kan gitu kan. Jadi gua udah capek dibilangin, udah pernah coba belum pakai minyak goreng? Kalau bego dipelihara lama gitu, dan orang bego saya nggak mau ajakin debat. Capek bro, ngotot doang gitu kan. Secara teori udah salah ya kan, dia ngotot gitu kan, nggak rusak. Ya nggak apa-apa bro, hari ini kan nggak. Kan gitu kan, ya. Lu pakai base oil juga nggak rusak sih bro mobil lu ya kan. Tapi ya begitu deh kan gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya dokter mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.